Ini adalah ahli dari faksi pedang surgawi. Kakak senior, itu dia. Namanya Lu Shaoxing. Wu Chengkong berkata kepada seorang pria berusia 40-an. Huff, pria di masa perdana melangkah maju, matanya dingin saat dia menatap Lu Ming. Lu Shaoxing, beraninya kamu menyentuh seseorang dari sekte pedang berbakat. Menurutku kamu tidak akan bisa hidup di dunia ini. Aura pria berotot itu sombong, dan tubuhnya menampakkan aura yang kuat. Orang lain di lapangan mendengar keributan itu dan menoleh. Lu Shaoxing. Di antara mereka, Jing Conling, Junyu, dan Yin Bupo sedikit terkejut. Mereka semua pernah melihat Lu Ming sebelumnya dan sedikit terkejut saat melihatnya. Bukankah itu sampah dengan 5 keterampilan tempur? Itu benar, itu dia. Apakah dia menyinggung sekolah pedang bela diri surgawi? Dia benar-benar mendekati kematian. Kenapa aku merasa Wu Chengkong kalah darinya? Jika tidak, dia tidak akan meminta para master dari generasi sebelumnya untuk keluar dan melawannya sendiri. Itu benar, bukan? Apakah sampah itu sekuat itu? Banyak orang mengenali Lu Ming. Mereka sedang berdiskusi sengit dan menebak-nebak. Lu Ming melirik pria parubaya itu dengan santai dan mengalihkan pandangannya ke Wu Chengkong. Wu Chengkong, aku melepaskanmu terakhir kali. Tampaknya Anda belum mempelajari pelajaran Anda. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Semua orang terkejut. Mungkinkah Wu Chengkong benar-benar menderita kerugian di tangan Lu Ming? Lu Shaoxing, jangan terlalu sombong. Kaulah yang akan mati hari ini. Wajah Wu Chengkong terasa dingin. Dia berharap bisa memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Bas, bas, suara pedang terdengar. Para murid sekolah pedang bela diri langit semuanya memancarkan pedang ki yang kuat. Mata mereka seperti pedang saat menatap Lu Ming. Bas, pria kekar lainnya keluar dan berdiri bersama pria sebelumnya. Auranya sangat mengejutkan. Jadi ada 2 ahli di alam dewa spiritual tingkat keempat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman tipis. Ada 2 ahli di alam dewa spiritual tingkat keempat di faksi pedang Tianwu. Dilihat dari aura mereka, mereka tidak lebih lemah dari Sue Feng dan seharusnya berada di alam yang sama dengannya. Oh tidak, itu mereka. Saudara Lu, keduanya adalah 2 favorit surga terkuat dari faksi pedang bela diri surgawi generasi sebelumnya. Mereka berdua telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ke-7. Peri Tan Xiang berkata dengan cemas. Faksi pedang bela diri surgawi, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu ingin membunuh saudara Lu, kamu harus melalui Akademi Tianxia kami terlebih dahulu. Kong Xin melangkah maju dan menatap orang-orang dari sekolah pedang bela diri surgawi. Mereka telah melihat serangan Lu Ming sebelumnya dan mereka memang kuat. Dia bisa melukai Sue Feng dan memaksanya mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi sekarang, ada 2 ahli seperti Sue Feng di faksi pedang bela diri langit. Saat Lu Ming melawan Sue Feng, dia mengalami kesulitan. Dia pasti bukan tandingan mereka berdua. Akademi Tianxia, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pria parubaya alam dewa spiritual tingkat keempat dari faksi pedang Tianwu berkata dengan dingin dan mendominasi. Kata-kata yang luar biasa. Dari Akademi Tianxia, seorang pria berusia 30-an keluar dengan aura yang meledak-ledak. Ini adalah orang terkuat dari Akademi Tianxia yang masuk kali ini. Dia juga jenius nomor 1 dari generasi sebelumnya dan berada di level yang sama dengan Sue Feng. Harus dikatakan bahwa para jenius generasi sebelumnya jauh lebih rendah daripada generasi sekarang. Mereka yang telah terbangun ke tingkat ke-7 tingkat dewa dapat dianggap sebagai jenius nomor 1 di faksi masing-masing. Dia tidak bisa dibandingkan dengan favorit surga generasi ini. Perbedaannya terlalu besar. Seolah-olah semua transportasi telah ditambahkan pada generasi ini, sehingga memungkinkan generasi ini memasuki zaman keemasan. Haha, kedua saudara laki-lakiku, bagaimana kalau kamu memasukkanku untuk membunuh Lu Shaoxing? Sambil mencibir, seorang pria parubaya berjubah merah darah melangkah di udara. Itu adalah Sue Feng. Ketika dia disakiti oleh Lu Ming, dia telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang dia melihat Lu Ming melawan orang-orang dari faksi pedang bela diri surga, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar ini. Sue Feng, kamu datang pada waktu yang tepat. Ayo bergabung dan bunuh orang ini. Kata seorang pemuda dari sekte pedang bela diri surgawi. Saat ini, mata semua orang terfokus pada mereka. Lu Shaoxing ini telah menyinggung banyak orang. Sepertinya dia akan mati hari ini. Pada saat ini, Peri Tan Xiang, Kong Xin, dan pria berjubah putih dari Akademi Tianxia semuanya memasang ekspresi jelek. Jika itu hanya faksi pedang bela diri surgawi, mereka mungkin masih bisa bertarung. Tapi dengan Sue Feng, itu akan sulit. Kalian semua di sini. Tepat waktu. Ayo selesaikan ini hari ini. Lu Ming tersenyum tipis dan mengambil satu langkah ke depan, membuat semua orang tercengang. Apa yang baru saja dia katakan? Menghadapi situasi seperti itu, dia sebenarnya mengatakan ingin menyelesaikan semuanya sekaligus. Apakah dia gila? Peri Tan Xiang dan yang lainnya juga tercengang. Saudara Lu.
Peri Tan Siang berseru. Peri, Saudara Kong, serahkan saja tempat ini padaku. Lu Ming tersenyum pada Peri Tan Siang dan yang lainnya, lalu melangkah maju dan menghadap Sue Feng dan yang lainnya. Saudara Wu, anak ini memiliki teknik rahasia yang sangat jahat. Itu bisa menutup pergerakan seseorang. Mari bekerja sama dan bekerja sama untuk membunuhnya. Sue Feng berbisik kepada dua ahli dari faksi pedang bela diri surgawi. Baiklah, kedua ahli dari faksi pedang bela diri langit mengangguk. Mereka telah mendengar dari Wu Chengkong tentang pertempuran antara Lu Ming dan Sue Feng. Mereka tahu bahwa Lu Ming luar biasa dan dia memiliki penampilan yang kuat. Mereka tidak berani gegabah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua pembangkit tenaga listrik dari faksi pedang bela diri langit, Sue Feng, dan dua lainnya, semuanya melepaskan aura kuat mereka pada saat yang bersamaan. Aura mengejutkan mereka membubung ke langit dan menekan Lu Ming. Bas, bas, bas. Mereka bertiga bergerak dan mengepung Lu Ming. Mereka bertiga bergabung untuk menghadapi Lu Shaoxing. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatan tempur Lu Shaoxing yang sebenarnya sangat kuat? Jika tidak, mengapa Sue Feng dan yang lainnya menganggapnya begitu serius dan membutuhkan 3 orang untuk bekerja sama? Kerumunan itu tidak bodoh. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres ketika mereka melihat reaksi Sue Feng dan dua lainnya. Mereka terkejut dengan dugaan ini. Selain 5 jenius muda teratas, siapa lagi yang layak mendapat perhatian Sue Feng dan yang lainnya? Berat, bukankah kamu sangat sombong? Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Mata Sue Feng dingin. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan meridian darahnya dan menggunakan fusi meridian darah untuk menerkam Lu Ming. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak saat garis keturunan ketiganya muncul. Gumpalan energi melonjak ke dalam tubuhnya, mengubah rambutnya menjadi merah darah dan niat membunuhnya melonjak seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, 7 aliran energi naga meledak pada saat yang sama, meningkatkan kekuatan Lu Ming ke tingkat yang menakutkan. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang berwarna merah darah di tangan Lu Ming. Dia mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang berwarna merah darah menembus kehampaan, menerangi langit dan menebas Sue Feng. Kekuatan ini, pada saat ini, mata Sue Feng tiba-tiba melebar saat dia ketakutan. Kekuatan ini terlalu mengejutkan. Itu jauh lebih kuat dari terakhir kali dia bertarung dengan Lu Ming, jauh lebih kuat. Tidak baik, tubuh Sue Feng menjadi dingin saat dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi, dengan suara puff, cahaya pedang menembus dan macan tutul darah yang telah diubah oleh Sue Feng salah satu cakarnya terpotong dan terbang jauh. Sue Feng meraung dan segera mundur. Pada saat ini, 2 ahli dari faksi pedang bela diri langit juga telah tiba. 2 sinar pedang besar sebesar gunung menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming mengayunkan pedangnya secara terbalik dan menghancurkan kedua sinar pedang itu. Dia tidak berhenti dan bergegas menuju Sue Feng. Sue Feng ketakutan dan segera mundur. Kamu tidak bisa pergi. Lu Ming mencibir. Dia membentuk segel tangan dan pintu cahaya muncul. 9 meterai gerbang dewa muncul. Itu bersinar dengan cahaya dan menekan Sue Feng. Diselubungi oleh cahaya gerbang penyegelan, segel darah membeku di udara. Dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan esensi sejatinya dalam upaya untuk memecahkan segel pintu. Namun, kultivasi Lu Ming kini telah maju ke alam dewa spiritual tingkat kedua. Segel pintu yang dia kental bahkan lebih kuat. Untuk sesaat, segel darahnya tidak bisa dibuka sama sekali. Tidak, dia sangat cemas dan terus menggeram. Bas, Lu Ming bergegas mendekat dan cahaya pedang menebas. Dengan keras, macan tutul darah itu terbelah 2. Tubuh asli Sue Feng muncul, mengeluarkan seteguk besar darah dan luka dalam di dadanya. Dia ingin mundur, tetapi pintu penyegelnya masih ada. Dia bahkan tidak bisa mundur. Tidak, selamatkan hidupku. Tidak, Sue Feng berteriak ketakutan, tapi yang menyambutnya adalah cahaya pedang. Puci, Sue Feng terbelah 2, dan bahkan dewa spiritual di tubuhnya tidak dapat melarikan diri. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong flint. Itu terjadi begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak sempat bereaksi. Sudah terlambat bagi 2 ahli faksi pedang bela diri langit untuk menyelamatkannya. Mengapa saya harus? Kedua ahli dari faksi pedang bela diri surgawi hendak melancarkan serangan sengit terhadap Lu Ming. Ketika mereka melihat pemandangan ini, pupil mereka mengerut dan tanpa sadar mereka menghentikan langkah mereka. Terengah-engah terdengar di mana-mana. Sue Feng sudah mati. Dia dibunuh oleh Lu Ming dalam 2 gerakan. Dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Sue Feng telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa ke-7 dan budidayanya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-4. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan, tapi dia dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Sungguh sulit dipercaya. Peri Tan Siang, Kong Xin, dan orang-orang dari Lembah Raja Pengobatan dan Akademi Tianxia juga tercengang. Mereka benar-benar tercengang dan tidak percaya dengan pemandangan ini.
Wu Chengkong lidahnya keluh dan hampir mati ketakutan. Itu baru beberapa hari. Beberapa hari yang lalu, Lu Ming hanya bisa bermain imbang dengan Xue Feng. Dengan bantuan pintu penyegel, dia nyaris tidak bisa unggul. Tapi sekarang, dia telah menghancurkan Xue Feng sepenuhnya. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat. Ini terlalu mengejutkan. Sekarang giliranmu. Lu Ming memandang dua ahli dari faksi pedang surgawi. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan niat membunuhnya melonjak. Ekspresi kedua ahli dari sekolah pedang bela diri surgawi berubah drastis, dan mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Saudara Lu, menurutku, ini semua salah paham. Salah satu dari mereka mengungkapkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Mereka takut Lu Ming bisa membunuh Xue Feng dengan cara yang begitu menggelegar meskipun dia dikelilingi oleh mereka bertiga. Salah paham. Tidak, tidak ada kesalahpahaman. Aku akan membunuhmu hari ini. Aku tidak butuh alasan. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saat berikutnya, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju mereka berdua seperti cahaya berdarah. Brengsek, ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Keduanya meraung dan mengaktifkan garis keturunan mereka pada saat yang sama, mengubahnya menjadi dua pedang tempur besar. Tanpa diragukan lagi, keduanya memiliki garis keturunan tingkat dewa ketujuh dan telah memahami teknik bela diri tingkat dewa. Kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Bas, wosh, suara pedang terdengar. Para ahli lain dari faksi pedang surgawi semuanya bergerak. Pedang tempur mereka terhunus, dan pedang ki mereka melonjak ke langit saat mereka menyerang ke arah Lu Ming. Segel, pedang berwarna merah darah melayang di tangannya dan membentuk segel. Sebuah gerbang penyegel terbang keluar dan menutupi pedang besar. Dalam sekejap, pedang besar itu tidak bisa bergerak. Membunuh, Lu Ming memegang pedang tempurnya dan mengirim salah satu pedang tempur itu terbang. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan kekuatan mengerikan dari 9 langkah-langkah surga naga tiba-tiba meledak. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia mengambil 7 langkah dan mendarat di atas pedang yang tersegel di pintu. Pedang itu segera roboh dan tubuhnya muncul. Namun, ada kilatan cahaya pedang dan kepalanya jatuh ke tanah. Dewa spiritual orang ini terbang keluar dari tubuhnya dengan panik dan sangat ketakutan. Bang, bang, tangan kiri Lu Ming mengeksekusi teknik surga penekan penjara dan dia menyerang terus-menerus. Dia memegang pedang darah di tangan kanannya dan melakukan pembantaian 5 gaya. Dentang, pedang tempur ahli alam dewa spiritual tingkat keempat yang tersisa dikirim terbang, dan tubuh pedang itu terus bergetar. Pedang berwarna merah darah itu menebas puluhan ribu pedang ki. Dewa spiritual yang lolos mengeluarkan jeritan darah yang mengental sebelum berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, beberapa ahli dari faksi pedang surgawi yang bergegas mendekat terbunuh oleh pedang ki. Lu Ming berubah menjadi dewa kematian dan menyerang ahli alam dewa spiritual tingkat keempat terakhir. Kabur, kabur, kabur. Pada saat ini, orang tersebut sangat ketakutan dan berlari menyelamatkan nyawanya. Lu Ming terlalu kuat. Dari segi kekuatan saja, Lu Ming telah sepenuhnya melampaui dirinya. Bersama dengan pintu penyegel, mereka tak terkalahkan. Kemana kamu pergi? Lu Ming memperhatikannya. Dia berlari melewatinya dan membunuh beberapa ahli lagi dari faksi pedang bela diri surgawi. Dalam sekejap, Lu Ming mendekat dengan kecepatan tinggi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan pintu penyegel lainnya muncul. Pedang tempur itu langsung terpasang di tempatnya. Lu Ming menyerang ke depan. Tidak, ampuni aku, tolong. Pria itu meraung, tapi hasilnya sudah diputuskan. Lu Ming mengejar dan membunuhnya dengan metode seperti kilat. Sejak itu, 3 ahli yang ingin membunuh Lu Ming semuanya dibunuh olehnya. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Dia bahkan membunuh beberapa ahli dari sekolah pedang bela diri langit. Ketika anggota lain dari faksi pedang bela diri surgawi melihat ini, mereka sangat ketakutan. Bagaimana mereka berani bertarung? Mereka semua melarikan diri. Sangat kuat. Orang-orang lain di tempat kejadian memandang Lu Ming dengan kaget. Lidah mereka keluh dan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu mengejutkan untuk mampu membunuh 3 ahli secara berurutan. Jauh di langit, Yang Potian dan Tuobasi memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan orang lain kecuali satu sama lain. Namun, Lu Ming kini telah menarik perhatian mereka. Sepertinya kita punya lawan lain. Tuobasi menjilat bibirnya saat matanya bersinar karena niat bertarung. Mata Yang Potian berbinar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, Lu Ming tidak berhenti karena masih ada satu orang yang belum mati. Wu Chengkong. Wu Chengkong berlari menyelamatkan nyawanya, ketakutan. Brengsek, mengapa Lu Shaoxing ini begitu menakutkan? Kekuatan tempurnya meningkat terlalu cepat. Ketika kita keluar dari sini, saya akan meminta para penggarap kuat di sekte untuk membunuhnya. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Segala macam pikiran dendam berputar-putar di benak Wu Chengkong. Tiba-tiba, dia mendengar suara mendesing.
Dia menoleh ke belakang dengan kaget dan melihat bahwa Lu Ming telah tiba di belakangnya. Ledakan, Lu Ming tidak mau membuang-buang napas padanya. Dia melayangkan pukulan dan menghancurkan Wu Chengkong menjadi beberapa bagian. Namun, Wu Chengkong jelas memiliki jimat takdir. Dengan kilatan cahaya putih, jimat takdir membungkusnya dan dia menghilang di udara. Lu Ming mendengus dingin dan terbang kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, semua orang memandang Lu Ming dengan hormat. Dia terlalu kuat. Kekuatan tempur Lu Ming jauh di atas favorit surga kelas 2 biasa. Kekuatan tempurnya sudah setara dengan 5 raja. Sepertinya akan ada raksasa muda lain di dunia. Saudara Lu. Mata indah peri Tan Xiang berkedip saat dia menatap Lu Ming. Dia kehilangan kata-kata. Oh, saya baru saja mendapat terobosan dalam kultivasi saya ketika saya pergi 2 hari yang lalu. Lu Ming menjelaskan. Peri Tan Xiang dan Kong Xin meraung dalam hati mereka. Ini terlalu tidak normal. Dia berhasil menerobos setelah pergi selama 2 hari. Ini terlalu cepat. Sungguh menyebalkan untuk membandingkannya. Ruang bergerak, dan Wu Chengkong muncul dalam kilatan cahaya putih. Ah! Sial! Wu Chengkong meraung begitu dia muncul. Mata semua orang tertuju padanya secara serempak. Chengkong, apa yang terjadi? Seorang seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang Tianwu memandang Wu Chengkong dan bertanya dengan cemberut. Wu Chengkong telah terbunuh, yang berarti kedua elit dari faksi pedang Tianwu sama-sama tewas dalam pertempuran tersebut. Lu Shaoxing, itu bajingan Lu Shaoxing. Wu Chengkong meraung seperti binatang buas. Apa, Lu Shaoxing lagi? Lu Shaoxing adalah seorang pembunuh. Pertama, dia membunuh murid-murid Hall yang berdarah dingin dan banyak guru lainnya. Lalu, dia membunuh Wu Chang dan sekarang, bahkan Wu Chengkong. Hehe, dua favorit surga dari golongan pedang bela diri surgawi mati di tangan orang yang sama. Menarik. Wajah Hall yang berdarah dingin menjadi gelap. Mengapa mereka harus terlibat setiap kali Lu Shaoxing disebutkan? Lu Shaoxing lagi. Mengapa, kamu tidak bersama Wulong dan yang lainnya? Tanya seniman bela diri tertinggi dari faksi pedang bela diri surgawi. Wulong yang dia bicarakan adalah favorit surga nomor 1 dari faksi pedang bela diri surgawi generasi sebelumnya. Wulong dan yang lainnya telah terbunuh. Mereka sudah mati. Wu Chengkong berkata dengan gigi terkatup. Apa, Wulong dan yang lainnya juga tewas? Siapa itu? Mungkinkah itu Yang Potian? Seniman bela diri tertinggi dari sekolah pedang bela diri surgawi berteriak dengan marah, mengira Yang Potianlah yang melakukannya. Bukan, itu Lu Shaoxing. Itu semua ulahnya. Kakak laki-laki senior Wulong, Wu Kai, dan Sue Feng seharusnya bekerja sama untuk membunuh Lu Shaoxing, tetapi mereka malah dibunuh olehnya. Itu semua ulahnya. Wajah Wu Chengkong berubah saat dia menjelaskan situasinya. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Lu Shaoxing lah yang melakukan semua ini. Dia berhasil mencapai prestasi seperti itu meskipun ada upaya gabungan dari 3 ahli yang kuat. Ini terlalu mengejutkan. Satu lagi pukulan besar. Seorang lelaki tua menghela nafas. Orang-orang di hall yang berdarah dingin ingin menangis. Sangat menyedihkan bahwa mereka mengirim dewa kematian bersama mereka. Alam rahasia rumah orang suci. Bas. Pada saat ini, gunung raksasa itu berguncang dan cahayanya semakin menyilaukan. Perhatian semua orang tertuju kembali ke gunung raksasa itu. Mata Lu Ming juga tertuju pada gunung besar itu. Dia tidak melahap esensi darah Sue Feng dan yang lainnya karena Dewa Kaisar ada di sini. Metode melahapnya terlalu jelas dan dia takut Dewa Kaisar akan menyadari sesuatu. Sekarang bukan waktunya mengungkapkan identitasnya. Cahaya dari gunung besar itu menjadi semakin cemerlang. Pada akhirnya, 9 sinar cahaya ungu keluar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah tanda terbang keluar dari masing-masing lampu ungu. Tanda dari rumah suci, itu adalah tanda dari rumah suci. Rebut, ada 9 buah, ini milikku. Seketika, suasana menjadi kacau balau. Segala jenis aura meledak dan bergegas menuju 9 token itu. Tidak ada keraguan bahwa tanda yang keluar dari gunung adalah tanda asli dari rumah orang suci. Enyah, Yang Potian berteriak dengan marah. Momentumnya sangat mencengangkan. Dia menyapu tombaknya, dan puluhan ahli berteriak saat mereka dipotong menjadi 2 dan mati di tempat. Yang Potian mengambil tanda rumah Sein di tangannya dan mengamati sekeliling dengan mata seperti kilat. Semua orang kaget dan tidak berani melangkah maju. Di sisi lain, Tuobasi melambaikan tongkatnya dan menghancurkan sekelompok orang menjadi pasta daging. Dia kemudian mengambil token rumah Sein. Yang lain menghela nafas. Mengetahui kedua token ini, mereka bisa melupakannya. Aku kembali ke bagian ini. Lu Ming melangkah maju dan bergegas ke token rumah suci terdekat. Niat membunuhnya yang mengerikan meledak. Banyak orang yang diselimuti oleh niat membunuhnya dan mundur dengan cepat, tidak berani bertarung dengan Lu Ming. Kekuatan yang diciptakan Lu Ming sebelumnya terlalu kuat. Lu Ming mengambil token rumah suci.
Yang Po Tian, Tuo Basi, dan Lu Ming masing-masing memiliki tanda. Yang lain tidak berani bertarung dengan mereka bertiga dan hanya bisa mengincar yang lain. Ini adalah pertempuran berdarah dan sangat intens. Para ahli dari kekuatan besar berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan token tersebut. Istana yang ditinggalkan oleh keberadaan di atas tingkat kaisar terlalu memikat dan atraktif. Bahkan seorang kaisar pun akan menjadi gila jika dia datang, apalagi mereka. Orang-orang terus-menerus terbunuh, dan mayat-mayat berjatuhan seperti hujan. Pada akhirnya, semua orang dari keluarga Ji berkumpul. Di bawah kepemimpinan ahli alam dewa spiritual tingkat keempat, mereka menyita sebuah token. Akademi Tianxia dan lembah para master kedokteran bergabung dan juga menyita sebuah token di bawah kepemimpinan master alam dewa spiritual tingkat keempat. Gunung Iblis memperoleh token. Hal yang paling mengejutkan adalah Dewa Kaisar telah mengambil sebuah token dengan bantuan alam luar angkasa. Dia sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada juga seorang biksu berwajah bayi dengan lengan besar berkibar yang tampak tidak berbahaya. Dia membunuh sekelompok ahli dengan satu serangan telapak tangan dan menyita sebuah token. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Bahkan Yang Po Tian dan Tuo Basi memandang biksu ini dengan ekspresi serius. Biksu suci dari Gurun Barat. Yang Po Tian bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah biksu yang tidak bermoral lagi. Lu Ming bergumam. Token terakhir ada di tangan Sekte Gunung Terapung. Sedangkan untuk Aula Darah Dingin, Benteng Elang Langit, dan Sekolah Pedang Bela Diri Langit, mereka sangat tidak rela kehilangan token mereka karena pemimpin mereka telah tewas dalam pertempuran. Mereka yang telah memperoleh token tersebut dibagi menjadi beberapa area, berjauhan dari yang lain. Yang lainnya tidak berdaya, meskipun kegembiraan mereka membara, mereka yang telah mendapatkan token sekarang semuanya sangat kuat. Hanya Dewa Kaisar yang tampaknya paling lemah, tetapi dia memiliki mentalitas luar angkasa, jadi tidak ada yang bisa menangkapnya. Ini adalah tanda dari rumah orang suci. Dengan token ini, kamu bisa memasuki rumah Sein. Lu Ming mengukur token di tangannya dan menyalurkan inti esensialnya. Bas, tanda dari rumah orang suci tiba-tiba bergetar dan bersinar. Lingkaran cahaya menyelimuti Lu Ming. Selain itu, ada 3 lingkaran cahaya lagi yang melayang di sekelilingnya. Mengapa ada 3 lingkaran cahaya lagi? Lu Ming sedikit terkejut. Saat ini, yang lain juga menyadari masalahnya. Selama mereka menyuntikkan esensi vitalnya, 4 cincin cahaya akan muncul di tanda rumah Sein. Salah satu dari mereka akan menutupinya, dan 3 lagi akan muncul. Aku tahu, 3 lingkaran cahaya ini menunjukkan bahwa saya dapat membawa masuk 3 orang lagi. Itulah yang seharusnya terjadi. Saya menduga ada barisan besar yang dipasang di sekitar rumah orang suci, dan hanya mereka yang dilindungi oleh lingkaran cahaya ini yang bisa masuk. Beberapa dari mereka berteriak, dan mata mereka berbinar. Bukankah akan ada 27 tempat lagi? Banyak orang melihat mereka yang telah mendapatkan token, terutama Yang Po Tian. Dewa Kaisar telah mendapatkan tokennya sendiri, jadi mereka punya tempat tambahan. Saudaraku aku rela membayar mahal untuk membeli 3 slot. Apakah itu mungkin? Yin Bupo dari Kastil Elang Langit memandang Kaisar Ilahi dan berbicara terlebih dahulu. Yin Bupo, nafsu makanmu terlalu besar. Kamu ingin membeli 3 tempat, bisakah kamu menelannya? Beberapa orang tidak senang dan ingin membeli kuota dari Dewa Kaisar. Saudara Yang, beberapa orang memandang Yang Po Tian, ingin membeli tempat darinya. Enyah, Yang Po Tian dengan dingin meludah. Orang-orang itu hanya bisa mundur. Adapun dari pihak Tuo Basi, ada beberapa favorit surga dataran utara lainnya yang telah mengambil tempat. Adapun keluarga Ji, Gunung Terapung, Gunung Iblis, dan Akademi Tianxia, mereka bahkan tidak punya cukup uang untuk diri mereka sendiri, jadi tentu saja mereka tidak akan menjualnya. Untuk saat ini, hanya Lu Ming, biksu yang tidak bermoral, serta kaisar dan dewa yang dapat menggunakan titik tersebut. Saudara Lu, peri Tan Siang menoleh. Aku akan memberikan tempatku pada lembah para ahli pengobatan dan Akademi Tianxia. Lu Ming tersenyum. Orang-orang dari lembah kedokteran raja dan Akademi Tianxia sangat gembira. Dengan cara ini, mereka punya 3 tempat lagi. Pada akhirnya, Dewa Kaisar menjual ketiga tempat tersebut. Biksu yang tidak bermoral itu tersenyum dan mendapat untung besar, menjual ketiga tempat itu juga. Dengan cara ini, kecuali 3 tempat Yang Po Tian, ada total 33 orang yang bisa masuk. Bas, saat ini, gunung raksasa itu sangat terang. Itu membentuk pilar cahaya besar yang melesat ke langit. Sinar cahaya menghantam istana di langit, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ledakan, 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 istana perlahan muncul. Awalnya tampak nyata dan ilusi, namun perlahan menjadi nyata. Setelah beberapa menit, istana itu menjadi nyata. Itu dipenuhi dengan aura kuno dan perubahan-perubahan. Itu melayang di udara seperti kota besar. Itu sangat besar dan megah. Bas, Yang Po Tian adalah orang pertama yang bergerak. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Tubuhnya bergerak,
dan sosoknya muncul di depan istana. Kemudian, dia melangkah keluar dan bergegas masuk. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan Yang Potian sampai di sana dulu. Orang lain yang memiliki kuota berseru dan bergegas maju satu demi satu, takut Yang Potian akan mengalahkan mereka. Jika ada harta karun di rumah orang suci, orang pertama yang masuk secara alami akan mendapat manfaat. Bas, wosh, lusinan sosok, semuanya diselimuti lingkaran cahaya, bergegas menuju istana. Lu Ming dan yang lainnya ada di antara mereka. Di depan istana, ada sebuah pintu yang setengah terbuka. Yang Potian hendak menyerbu masuk. Serang, orang-orang lainnya juga bergegas mendekat. Tidak terjadi apa-apa, lusinan orang bergegas masuk ke gerbang satu demi satu. Yang lain yang tidak mendapat tempat saling memandang. Menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Kami tidak membutuhkan token untuk masuk. Token tersebut disebarkan oleh Akademi Tianxia, jadi itu mungkin tidak benar. Seseorang berkata, matanya menyala-nyala karena gairah. Itu benar, saya rasa belum ada orang dari Akademi Tianxia yang pernah memasukinya. Itu mungkin tidak benar. Beberapa yang lain setuju. Mengenakan biaya, saya tidak percaya. Seseorang tidak bisa menahannya lagi dan bergegas ke istana. Namun, saat dia terbang, dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan darah yang mengental, dan seluruh tubuhnya meledak begitu saja, berubah menjadi abu. Yang lainnya tercengang. Gulu, mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Akademi Tianxia semuanya menarik napas dalam-dalam dan menelan ludah mereka. Wajah mereka pucat. Jika mereka bertindak gegabah sekarang dan menyerang terlebih dahulu, merekalah yang akan mati. Begitu Lu Ming dan yang lainnya bergegas masuk, mereka menyadari bahwa mereka berada di koridor besar. Itu sangat panjang dan memanjang sampai ke depan. Tekanan yang sangat kuat. Begitu mereka masuk, semua orang mendarat di tanah karena tekanan yang kuat. Itu adalah zona larangan terbang, dan penerbangan mereka dihentikan. Selain itu, mereka tidak hanya tidak bisa terbang, tetapi tekanan pada tubuh mereka juga sangat besar, menyebabkan kecepatan mereka melambat lebih dari 100 kali lipat. Ini adalah gravitasi. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu adalah gravitasi. Gravitasinya 100 kali lebih kuat daripada di luar. Semua orang mengedarkan yuan mereka yang sebenarnya dan melangkah maju. Namun, gravitasinya terlalu kuat. Kecepatan mereka mirip dengan kecepatan lari orang biasa. Dibandingkan dengan kecepatan aslinya, perbedaannya sangat besar. Dan koridor ini sepertinya panjangnya tidak kurang dari 100 mil. Tapi sejak dia memasuki tempat ini, dia hanya bisa dengan berani bergerak maju. Lambat laun, jarak di antara mereka semakin lebar. Bang, bang, Yang Potian berjalan paling depan. Tubuhnya bersinar saat dia melangkah maju. Kemudian, otot Tuobasi menonjol dan dia melangkah maju seperti binatang buas. Selain itu, kecepatan Lu Ming juga sangat cepat, nomor 2 setelah Tuobasi. Adapun biksu yang tidak bermoral, tubuhnya ditutupi cahaya keemasan saat dia berjalan di samping Lu Ming. Mereka berdua datang beberapa saat kemudian, jadi mereka sedikit di belakang Yang Potian dan temannya. Di belakang mereka ada beberapa pria kekar. Mereka adalah jenius terkuat dari generasi sebelumnya di kekuatan masing-masing, dan budidaya mereka telah mencapai alam dewa spiritual tingkat keempat. Anehnya, Kaisar Dewa juga berjalan di samping orang-orang ini. Dia memiliki keinginan akan ruang, jadi tekanannya berkurang. Adapun favorit surga kelas 2 seperti Peri Tan Xiang dan Kong Xin, mereka sedikit tertinggal. Semua orang mendorong maju dengan sekuat tenaga. Perlahan-lahan, mereka terbiasa dengan gravitasi di sini, dan kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Perjalanan ini memakan waktu 2 hari. Yang Potian adalah orang pertama yang keluar dari koridor dan bergegas keluar. Berhenti di sana, Tuobasi berteriak dan mengikuti di belakang Yang Potian. Setelah itu, Lu Ming dan biksu yang tidak bermoral juga melangkah keluar dan keluar dari koridor. Ledakan, ledakan. Begitu mereka keluar dari koridor, mereka mendengar suara gemuruh yang keras. Di depan koridor ada aula besar, tempat Tuobasi dan Yang Potian terlibat dalam pertempuran sengit. Tombak penghangus surga dan gada serigala terus bertukar pukulan, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga semakin memekakkan telinga. Di kedua sisi aula, ada deretan rak. Di rak, ada beberapa botol giok, kotak giok, dan kotak. Terlihat jelas bahwa mereka berdua sedang berebut barang-barang tersebut. Ini adalah rumah Sein legendaris yang melampaui tingkat kaisar. Betapa berharganya barang-barang di dalamnya. Tanpa berpikir 2 kali, mata Lu Ming dan biksu yang tidak berperasaan itu berbinar dan mereka bergegas ke rak di kedua sisi. Enyah, kamu sedang mencari kematian. Yang Potian dan Tuobasi meraung saat mereka menyerang mereka berdua. Tuobasi menyerang biksu yang tidak berperasaan itu. Dia melambaikan tongkatnya dan menghancurkan kehampaan seperti pegunungan. Rambutku putih, Buddhaku penyayang. Beku yang tidak berperasaan itu melantunkan nama Buddha dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Penampilannya sungguh-sungguh seperti reinkarnasi Buddha.
Dia menemukan cetakan Golden Palm dan bentrok dengan tongkat serigala Fang. Dengan ledakan, itu benar-benar memblokir serangan Tuobashi. Keduanya memulai pertempuran hebat. Di sisi lain, Yang Potian sedang menuju ke arah Luming. Saat tombak surgawi itu menebas, ruang di sekitarnya pun hancur. Bahkan berubah menjadi kekuatan spasial yang melilit tombak surgawi, membuatnya semakin merusak. Kehendak 5 warna Luming mengelilinginya dan dia memiliki 7 aliran energi naga di tubuhnya. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin. Pedang tempur yang dibentuk oleh garis keturunan ketiganya berubah dan benar-benar berubah menjadi tombak tempur berwarna merah darah. Garis keturunan ketiga adalah setetes darah. Itu bisa berubah sesuka hati, baik itu pedang, tombak, del. Bisa berubah sesuka hati tanpa bentuk tetap. Dentang, Luming memegang tombak darah dan menebasnya, berbenturan dengan tombak surgawi Yang Potian. Dentang, getaran yang mengerikan menyebar, dan kedua sosok itu sedikit bergoyang. Kemudian, mereka mulai bertengkar lagi. Ledakan, 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 ledakan. Di aula utama, mereka berempat terlibat dalam pertarungan puncak. Untuk sesaat, sulit menentukan siapa yang lebih unggul. Puncak alam dewa spiritual tingkat kedua. Luming menemukan bahwa budidaya Yang Potian berada di puncak alam dewa spiritual tingkat kedua, tidak jauh lebih tinggi dari miliknya. Namun, kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia adalah ahli muda terkuat yang pernah ditemui Luming. Mereka berempat berada dalam pertempuran kacau di aula, dan dalam sekejap mata, mereka bertukar lusinan gerakan. Tak jauh dari situ, terdengar suara langkah kaki. Jelas sekali bahwa yang lain sedang mendekat. Mata keempat orang itu bersinar, dan mereka meninggalkan lawan mereka hampir pada saat yang bersamaan, bergegas menuju rak di kedua sisi. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap lawan mereka untuk saat ini. Jika mereka terus bertarung, pemandangan akan menjadi semakin kacau ketika lebih banyak orang muncul. Oleh karena itu, mereka berempat mulai mencari harta karun di rak pada saat yang bersamaan. Luming melambaikan tangannya dan cahaya putih memancar. Itu menyelimuti botol giok, dan kotak logam di rak. Semuanya disimpan ke dalam diagram gunung dan sungai. Dia tidak punya waktu untuk melihat apa itu, jadi dia menyimpannya dulu. Mereka berempat melakukan penggerebekan dengan heboh, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, barang-barang di rak telah tersapu bersih. Biksu yang tidak bermoral, khususnya, sebenarnya dengan paksa menyimpan rak di dalam ring penyimpanannya, membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Namun, Luming dan yang lainnya segera mengikutinya dan mempertahankan rak tersebut. Pada saat ini, beberapa sosok bergegas keluar dari koridor. Mereka melihat aula kosong di kedua sisi dan tercengang. Bas, wus. Pada saat ini, Luming dan yang lainnya sudah bergegas ke dalam aula. Ada sebuah pintu besar di sana. Mengenakan biaya, beberapa ahli di belakang mereka, termasuk Dewa Kaisar, bergegas maju pada saat yang sama dan mengikuti di belakang Luming dan yang lainnya. Setelah bergegas melewati pintu, ada aula lain, tapi aula ini lebih besar dan kosong. Di seberang aula, ada pintu lain, dari mana cahaya redup terpancar. Mata mereka berbinar dan mereka segera bergegas masuk. Itu masih merupakan aula besar, tapi aula ini sangat luas. Di udara di atas aula, ada 4 bola cahaya, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah 4 senjata, melayang di udara. Warnanya berbeda-beda, tetapi memancarkan tekanan yang menakutkan. Ini adalah senjata spiritual Kaisar. Yang Potian menggeram dan segera bergegas menuju salah satu harta karun itu. Mata Luming tiba-tiba berbinar. Yang disebut senjata spiritual Kaisar adalah Kaisar senjata spiritual, sama seperti Kaisar bela diri para seniman bela diri, berdiri di puncak banyak senjata spiritual. Senjata spiritual Kaisar adalah senjata spiritual tingkat 9 tingkat atas. Bahkan beberapa kaisar mungkin tidak memilikinya, karena ia memiliki domain yang dapat membantu mereka dalam pertempuran. Bahkan kaisar pun akan iri dengan tempat ini, apalagi mereka. Mereka segera bergegas menuju salah satu senjata spiritual raja. Luming bergegas menuju pagoda kecil berwarna merah menyala. Pagoda itu sepertinya terbuat dari batu giok api dan mengeluarkan panas yang sangat besar. Senjata spiritual Kaisar. Di belakang mereka, para ahli lainnya juga telah tiba. Ketika mereka melihat senjata spiritual Kaisar, mata mereka menjadi merah karena keserakahan saat mereka menerkam keempat senjata tersebut. Salah satu dari mereka menerkam Luming. Salah satunya adalah seorang pria berotot berusia 40-an dengan budidaya alam dewa spiritual tingkat keempat. Yang lainnya adalah Dewa Kaisar. Namun, Luming selangkah lebih cepat. Tubuhnya seperti aliran cahaya ketika dia muncul di depan menara kecil dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, saat Luming hendak meraihnya, menara kecil itu memancarkan lingkaran cahaya. Pegangan Luming tidak masuk. Formasi prasasti. Mata Luming berkedip. Menara kecil ini dilindungi oleh susunan prasasti. Namun, Luming merasa dia bisa memecahkannya jika dia meluangkan waktu.
Bang! Lu Ming mengubah cakarnya menjadi telapak tangan dan memukul lingkaran cahaya. Bang! Cincin cahaya itu bergetar, tapi masih menghalangi serangan itu. Pada saat itu, Dewa Kaisar dan pria berotot itu bergegas mendekat. Senjata spiritual Kaisar adalah milikku. Mata pria berotot itu memerah saat dia menyerang menara kecil itu. Pedang Dewa Kaisar menghantam cincin cahaya, tapi masih utuh. Enyah! Mati! Lu Ming berteriak dengan dingin dan menyapukan tombak darahnya ke arah pria kekar dan Dewa Kaisar pada saat yang bersamaan. Keduanya kaget dan mencoba memblokirnya di saat bersamaan. Tombak darah membawa niat membunuh yang mengerikan yang bergulung seperti air pasang dan menekan segalanya. Itu meledak ke arah mereka berdua. Dengan keras, tubuh mereka bergetar hebat dan mereka tersapu oleh Lu Ming. Membunuh. Lu Ming menatap Dewa Kaisar dan menyerangnya. Dia berencana membunuh Disen di sini. Disen adalah junior Di Yi yang paling menonjol. Jika dia membunuh Disen, Di Yi akan patah hati. Tombak darah itu menekan dan menghantam kepala Dewa Kaisar. Ekspresi Kaisar Dewa sangat serius. Ruang di sekelilingnya bergetar seperti air. Tebasan pemisah ruang yang hebat. Lu Ming, kata Kaisar Dewa dengan suara serius. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas. Ruang itu berguling dan retakan mengerikan ditebas ke arah Lu Ming. Retakan ini memiliki kekuatan untuk menembus ruang dan dapat menembus apapun. Tentu saja ini relatif. Tombak darah di tangan Lu Ming berubah menjadi pedang darah lagi. Cahaya pedang bersinar dan ruang itu terbelah, termasuk celah ruang. Ini adalah aspek yang menakutkan dari 5 gerakan pembantaian. Tidak peduli senjata apa yang digunakan, ia dapat menunjukkan kekuatannya. Pasalnya, kelima bentuk penyembelihan tersebut bukanlah gerakan, melainkan fokus pada niat. Begitu niatnya ada, senjata apapun bisa mengeluarkan kekuatannya. Ekspresi Kaisar Dewa berubah drastis, dan dia mundur dengan cepat. Membunuh. Rambut merah darah Lu Ming beterbangan di udara. Niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Dia melangkah maju dan menyerang Dewa Kaisar. Bas! Kaisar Dewa mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia bukan tandingannya. Dia memuntahkan darah dan mundur, wajahnya pucat. Kaisar Dewa memang kuat. Dia telah menggabungkan mentalitas ruang, mentalitas pedang, dan mentalitas api emas. Setelah mentalitas luar angkasanya mencapai level 4, itu menjadi lebih misterius dan menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari Wu Chengkong. Namun, dibandingkan dengan Lu Ming, dia masih jauh. Dia bukan tandingannya sama sekali. Mata Lu Ming dingin saat dia mendekati Dewa Kaisar. Dewa Kaisar tidak punya pilihan selain menggunakan langkah instan, sosoknya terus berkedip. Bas! Bas! Lu Ming membentuk segel dengan kedua tangannya dan gerbang penyegelan pun terbentuk. Ekspresi Disen berubah drastis. Dia telah melihat Lu Ming menggunakan gerbang penyegel untuk menyegel Sue Feng dan yang lainnya lalu membunuh mereka. Pergeseran spasial. Dewa Kaisar meraung dan mengeluarkan seteguk darah. Namun, tubuhnya berubah menjadi ilusi. Dengan ledakan terakhir, tubuhnya roboh dan berubah menjadi ilusi. Tubuh aslinya telah lama menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia melarikan diri. Lu Ming melihat garis pertahanan di luar aula. Dewa Kaisar telah melewati ruang angkasa dan muncul di aula di luar. Konsep luar angkasa yang luar biasa. Mata Lu Ming berbinar dingin. Dia tidak terus mengejarnya. Ada banyak peluang untuk membunuh Dewa Kaisar. Enyah. Dia berbalik, dan menyerang pria berotot itu. Pria berotot itu saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk menghancurkan formasi pagoda kecil itu. Lu Ming menyerang balik dan menyerang dengan telapak tangannya, menyebabkan pria kekar itu meludahkan darah dan terbang kembali. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi yang sangat serius. Di sisi lain, seorang ahli dari masing-masing pihak bergegas menuju Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, dan Tuo Basi. Para ahli yang bergegas menuju biksu yang tidak bermoral dan Tuo Basi terpaksa mundur sambil memuntahkan darah. Adapun para ahli yang bergegas menuju Yang Potian, mereka terjebak oleh mentalitas luar angkasa Yang Potian dan terbunuh dalam satu gerakan. Yang Potian sangat tidak senang hari ini. Awalnya, di benua tengah, dia tinggi dan perkasa. Selain 4 dari 5 prajurit muda teratas, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Namun, dalam perjalanan ke dunia rahasia kediaman orang suci ini, Tuo Basi muncul pertama kali. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah darinya, dan dia telah bertarung dengannya beberapa kali. Di belakangnya, Lu Ming dan biksu yang tidak bermoral muncul satu demi satu, menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengejutkan. Mereka tidak lebih lemah dari dia. Terlebih lagi, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia dan hatinya terbakar amarah. Lu Ming meliriknya dan terus memecahkan susunan pagoda kecil itu.